Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Imawan. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman panelis. Nah, untuk hari ini saya akan mengadakan talk show dengan mengundang teman-teman pembicara yang menggeluti bidang teknik, namun juga menggeluti bidang lain atau bergelut di bidang wirausaha dan menghasilkan produk keteknikan yang ramah lingkungan. Kemudian akan diadakan juga diskusi per kelompok yang merancang sebuah produk yang juga diperhatikan aspek bisnis dan proses pemasarannya atau penjualannya. Kendalanya adalah untuk talk show, kendalanya karena bersifat massal, jadi tingkat kepahamannya kurang bisa diukur. Kemudian untuk diskusinya, kendalanya adalah membutuhkan waktu yang pastinya tidak hanya sehari, sehingga diskusinya akan dilakukan 2 hari berturut-turut. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kenapa tiap kelompok berjumlah 34-35 orang per kelompok? Menurut saya, pertambahan jumlah anak di kelompok akan lebih ideal jika dibandingkan dengan penambahan jumlah kelompok itu sendiri. Karena penambahan jumlah kelompok berarti akan memakan ruangan atau lokasi yang lebih banyak untuk pelaksanaan diskusi. Kemudian metode diskusi ada dua, yaitu FGD dan LGD. FGD dilakukan jika ingin mencapai kepahaman atau penyelesaian akan suatu masalah, sedangkan LGD dilakukan jika kita ingin mencari tahu kemampuan dari tiap-tiap individu atau kekompakan sebuah kelompok. Nah, untuk mengefektifkan lagi, materi-materi diskusi akan di-share di tiap-tiap grup kelompok sehari sebelum pelaksanaan diskusi untuk sebagai pembelajaran maba. Selanjutnya untuk isi dari PowerPoint ini sendiri, isinya adalah yang pertama pengenalan PPSM Satria secara umum, kemudian timeline kegiatan yang dipakai, kemudian pengenalan fungsi dan kerja tiap-tiap divisi beserta pengenalan anggota-anggotanya. Kemudian jika diperlukan adalah video sambutan dari ketua dan teman-teman koor. Lalu kemudian bagaimana cara membentuk iklim kerja dan mendekatkan kekeluargaan di masa-masa seperti ini? Menurut saya itu bisa dilakukan dengan pertama kita menanamkan nilai-nilai tersebut atau budaya kerja apa yang akan kita bawa kepada teman-teman media. Kemudian setiap koor haruslah memahami tiap-tiap anggotanya. Ini bisa dilakukan dengan cara bonding atau pembahasan-pembahasan non formal di grup divisi, sehingga rapat tidak akan selalu dikaitkan dengan kerja dan kerja. Kemudian perlu dilakukan adanya pemberian feedback baik dari koor ke anggota maupun sebaliknya. Ini hubungannya dengan pentingnya pendekatan personal atau secara individu, dan pendekatan harus dilakukan secara santai atau secara kasual dan bukan formal. Evaluasi yang sering saya dapatkan baik dari teman-teman panitia lain maupun dari pengamanan saya sendiri adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini menurut saya berhubungan dengan alur birokrasi dan hubungan antar panitia, dan dapat diselesaikan dengan menghadirkan adanya feedback dan keterbukaan antar panitia. Feedback ini berfungsi untuk mengecek apakah target telah terpenuhi, apakah ada komplain dari teman-teman panitia, atau untuk mengecek apakah tiap-tiap panitia sudah paham mengenai tugasnya masing-masing. Kemudian keterbukaan antar panitia berfungsi agar tiap-tiap panitia mampu mengakses informasi secara mudah. Ini tentunya dilakukan dengan membuat alur birokrasi yang jelas. Setiap panitia harus paham peran-peran dari tiap-tiap divisi dan paham siapakah yang memegang tanggung jawab atas suatu hal tertentu, sehingga setiap panitia nantinya akan paham siapa yang harus ia hubungi jika hendak berkomunikasi mengenai suatu hal tertentu. Nah, dengan adanya alur birokrasi yang jelas ini juga memungkinkan keran informasi menjadi terpusat, sehingga akses informasi pun juga menjadi mudah. Menurut saya struktur kepanitiaan yang ideal adalah yang jumlah susunan panitia intinya tidak terlalu banyak. Kemudian nantinya koor-koor berfungsi sebagai perwakilan secara umum dari tiap divisi, barulah di bawahnya ada subkoor yang akan berfungsi sebagai penanggung jawab spesifik dari masing-masing subbagian. Nah, kemudian penentuan struktur, jobdesk, dan jumlah anggota saya dasari dari pengalaman dan evaluasi teman-teman yang saya mintai pendapatnya. Kemudian selain itu juga saya dasari dari pembagian tiap-tiap lokasi yang akan digunakan, juga pembagian ke tiap-tiap klaster. Untuk intervensi sebelum hari H dapat diatasi dengan perubahan perencanaan kegiatan.
saya dan teman-teman panitia nantinya tetap akan berpegang teguh kepada nilai-nilai yang harus disampaikan ke teman-teman maba. Jika misalnya ada suatu kegiatan yang dilarang atau kegiatannya diganti, maka kita harus bisa menyelipkan atau menyisipkan nilai-nilai tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang baru. Nah, jika intervensi dilakukan hari H, dapat diantisipasi dengan membuat beberapa plan-plan rundown ataupun menyediakan toleransi waktu sehingga pergeseran kegiatan bisa dilakukan dengan aman. Saya menentukan konsep berdasarkan riset yang saya lakukan terhadap permasalahan yang ada saat ini. Namun untuk nilai-nilai akan tetap berpegang kepada nilai-nilai dari lembaga-lembaga di teknik yang nantinya ditransfer melalui PH. Nilai-nilai tersebut kemudian akan diolah dan dibahas lebih lanjut untuk digabungkan dengan konsep yang saya bawa. Nah, karena nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai khas dari teknik, maka agar cocok dengan maba, yang bisa diubah adalah menyesuaikan atau mengubah cara-cara penyampaiannya. Nilai-nilai dan materi dari esai sebelumnya harus melalui pembahasan terlebih dahulu dengan koordinator lain sebelum nantinya diimplementasikan kepada rangkaian acara. Nah, ini berlaku khususnya untuk teman-teman pemandu akan berdampak kepada materi-materi apa sajakah yang akan dibekalkan kepada teman-teman pemandu. Nah, tentunya dengan indikator presensi saja tidak akan cukup. Kepahaman maba akan dapat dinilai dari penilaian penugasan dan juga hasil dari diskusi dan presentasi. Bisa juga di setiap akhir diskusi diberikan suatu link ke Google Form yang isinya adalah evaluasi, yaitu evaluasi penyampaian materi yang dilakukan oleh teman-teman pemandu, juga evaluasi mengenai kepahaman materi dari tiap-tiap individu maba. Teman-teman pemandu menurut saya tidak akan bisa dipisahkan dari kegiatan kaderisasi dan ospek, tidak terkecuali PPSN Ksatria. Pemandu merupakan teman-teman yang menjadi garda paling depan yang akan menjadi wajah-wajah teknik yang nantinya akan ditemui pertama kali oleh teman-teman mahasiswa baru. Menurut saya sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung, gelar pemandu tidak akan pernah hilang, karena dengan menjadi pemandu berarti menjadi kakak bagi teman-teman mahasiswa baru. Selain itu, pemandu juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi teman-teman mahasiswa baru. Pun juga begitu halnya dengan pihak panitia. Pemandu menjadi penghubung antara panitia dan juga peserta. Meskipun dengan berbagai kekurangan, pemandu Ksatria selalu memiliki ciri khasnya sendiri. Dan pengembangan divisi pemandu akan menjadi prioritas saya jika nantinya saya akan terpilih sebagai Ketua Ksatria 2020. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memuaskan teman-teman panelis sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, stay healthy.